Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas C, Pendidikan Matematika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, analisis kesulitan belajar siswa dalam menyelesaikan permasalahan aritmatika sosial. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu aplikasi komputer, yakni Bapak Subhanuriansah MKOM, karena telah membimbing dan mengajar kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kami dengan lancar. Selanjutnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Dia Ayu Fatmawati. Saya Fitria Salsabila Irzayana. Saya Puja Erwinda Oktiana. Saya Sabilian Firdausa Sunarto. Dan saya Siti Aisyah Penata Putri. Selanjutnya yakni pembahasan mengenai RPP yang dibuat dengan Google Dokumen. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP pada media Google Docs. Nah, di sini saya sudah membuat RPP sampai selesai. Nah, caranya ialah pertama-tama kita akan membuka Google Docs di pencarian internet, lalu kita pilih Google Docs di sini. Lalu kemudian kita akan memilih dokumen baru. Nah, di sini kita dapat lihat ada halaman baru untuk mengetik sebuah dokumen. Nah, kemudian kita akan memindahkan rencana pelaksanaan pembelajaran ini di dokumen baru yang telah kita buka tadi. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita pilih Ctrl+C untuk mengcopy, lalu Ctrl+V untuk paste. Nah, di sini sudah tercopy semuanya ya. Lalu di antara judul dan isi di sini kita sisipkan garis horizontal untuk sebagai pemisah antara judul dan isi dokumen. Nah, garis pemisah ini kita sesuaikan agar pas. Nah, di sini sudah pas. Nah, kita dapat melihat bahwa file tadi sudah tercopy semuanya di sini. Karena RPP ini sudah selesai, maka kemudian langkah selanjutnya ialah kita akan meminta validasi kepada kepala sekolah. Nah, di sini kita buat tabel dengan format 2x1. Nah, di sini sesuai format yang ditentukan oleh sekolah ialah di sini adalah tabel untuk kepala sekolah tanda tangan dan di sini adalah tabel untuk guru mata pelajaran tanda tangan. Nah, kita ketik terlebih dahulu. Lalu kita ketik nama kepala sekolah juga. Nah, di sini jika sudah selesai, maka kita akan menyelesaikan untuk kolom guru mata pelajaran. Jangan lupa tulis tanggal. Nah, kita di sini juga menulis. Nah, sudah tertulis semua. Maka langkah selanjutnya ialah kita blok, lalu kita pilih garis bawah. Fungsinya garis bawah di sini adalah memisahkan antara nama dan NIP guru tersebut. Nah, di sini selanjutnya kita akan menambahkan tanda tangan dengan cara kita pilih menu sisipkan, lalu kita pilih gambar, lalu kita klik baru di sini. Maka kemudian akan muncul tempat untuk menggambar kita. Lalu kemudian kita pilih coretan pada menu di toolbar. Lalu selanjutnya ialah kita menuliskan tanda tangan kita.
Jangan lupa untuk selalu menyesuaikan. Jika sudah selesai, kita klik simpan dan tutup. Maka kemudian tanda tangan akan otomatis terinput pada tabel yang telah kita buat. Nah, jangan lupa disesuaikan. Tanda tangan ini juga dapat diinput melalui format gambar PNG. Caranya dengan sisipkan, kita pilih gambar, lalu kita akan memilih upload dari komputer atau dari drive atau dari foto. Seperti itu. Lalu kemudian jika sudah selesai semua, maka kita akan mengirim. Sebelumnya kita rapikan dulu tabel di sini dengan cara mengeblok semuanya. Lalu kita pilih klik kanan, lalu kita pilih properti tabel. Nah, di properti tabel ini terdapat option warna. Lalu kita pilih di sini untuk batas tabelnya berwarna putih. Maka sudah tidak ada lagi batas tabel yang berwarna hitam seperti yang kita lihat tadi sebelumnya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, maka selanjutnya ialah kita akan mengirimkan rencana pelaksanaan pembelajaran ini kepada kepala sekolah untuk ditandatangani. Nah, caranya ialah kita klik di sini, bagikan, lalu kita klik email kepala sekolah. Nah, di sini jangan lupa untuk kepala sekolah disetting sebagai editor. Nah, di sini kita dapat menambahkan pesan, lalu kemudian kita klik kirim, maka otomatis dokumen akan terkirim ke email kepala sekolah, yang untuk selanjutnya dapat ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, seperti itu adalah cara pembuatan RPP pada Google Docs. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan aplikasi yaitu Google Slide. Pertama, kita masuk dulu ke web yaitu Slide School. Untuk mencari template PPT, pilih yang paling atas. Nah, di web ini kita bisa mencari bebas template apapun karena sudah tersedia banyak macam-macamnya. Ada yang premium, ada juga yang free. Soalnya kita pakai ini, tinggal diklik, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, untuk di sini ada dua pilihan, mendownload melalui Google Slide atau PowerPoint. Kita pilih yang Google Slide. Dan akan muncul seperti ini, maka klik salinan, buat salinan. Nah, di sini maka akan otomatis tersambung ke Google Slide. Jika sudah, ini kita bisa langsung mengoperasikan. Bisa kita ganti tulisannya. Misalnya aritmatika sosial. Nah, ini bisa dihapus. Untuk slide-slide berikutnya juga sama, tulisannya bisa diganti, bisa dihapus juga. Nah, di sini kelompok kami sudah menyediakan dan mendownload template PPT. Nah, ini media pembelajaran kami yaitu aritmatika sosial berupa keuntungan, kerugian, diskon, bruto, tara, dan juga neto. Sebelumnya, kelompok kami akan menyediakan link pretest. Untuk pembuatan link pretest melalui Google Form akan dijelaskan setelah praktek ini. Nah, ini gimana caranya? Ini saya hapus dulu. Caranya kita klik sisipkan, gambar, kemudian upload dari komputer. Nah, di sini bebas mau pakai gambar apa saja. Kita pakai ini, kemudian open. Nah, di sini masih berupa gambar. Ketika diklik juga tidak muncul apa-apa. Maka caranya kita klik gambarnya, kemudian sisipkan. Setelah itu, pilih tulisan link ini. Nah, di sini kita bisa menempelkan link apapun. Karena kelompok kami menggunakan link Google Form, maka kita salin dulu linknya. Setelah itu kita tempel di sini dan klik terapkan. Nah, ketika gambar ini diklik, maka akan muncul. Dan ketika diklik, maka akan mengarah ke Google Form. Nah, ini tampilannya.
Nah, ini topik dari kelompok kami, keuntungan, kerugian, diskon, bruto, tara, dan juga neto. Setelah itu, aritmatika sosial, yaitu cabang ilmu dari matematika yang diasosiasikan dalam permasalahan sosial seperti perdagangan, perbankan, dan lain-lain. Nah, tulisan ini juga bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini keuntungan dan kerugian, ada beberapa istilah konseptual, yaitu untung atau laba, selisih dari harga penjual dengan pembeli, di mana harga penjual lebih besar daripada harga pembeli. Kemudian rugi, yaitu selisih dari harga penjual dengan harga pembeli, di mana harga penjual kurang dari harga pembeli. Harga pembelian yaitu harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya. Harga penjualan yaitu harga barang yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli. Nah, di sini kami belum memasukkan rumus. Rumus yang akan kami input di sini berupa gambar. Caranya dengan sisipkan, kemudian klik gambar, upload dari komputer, karena kami sudah menyediakan dalam bentuk foto. Nah, tinggal diklik, open, maka akan muncul seperti ini. Untuk ukurannya bisa diatur sesuai dengan keinginan. Nah, ini kita atur segini. Di Google Slide ini kita juga bisa menambahkan audio, yang tujuannya apa? Untuk memberi penjelasan mengenai kalimat atau kata yang belum dipahami. Caranya, kita klik sisipkan audio. Nah, sebelumnya, untuk menyisipkan audio, pasti juga harus sudah melakukan rekaman melalui laptop maupun HP. Kemudian, diupload di Google Drive. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika belum diupload di Google Drive, maka rekaman atau audio tidak akan muncul. Nah, ini kita klik, kemudian klik pilih, maka akan muncul lambang seperti ini. Nah, di sini juga ada dua pilihan, mulai berputar itu ketika diklik atau secara otomatis. Kita pilih yang ketika diklik. Nah, ketika diklik, maka akan muncul. Untuk mencari persentase keuntungan, rumusnya yaitu untung per harga pembelian suatu barang dikali 100%. Untuk audio yang kedua juga sama, menginputnya juga sama. Setelah itu diskon yaitu potongan atau pengurangan dari harga suatu produk yang diberikan oleh seorang penjual. Rumusnya yaitu harga awal dikali persentase potongan harga. Di sini untuk menginput rumus, kami juga memakai foto, sama menginputnya seperti yang tadi, audio juga sama seperti yang sebelumnya. Untuk bruto, tara, dan juga neto. Bruto yaitu massa suatu barang termasuk pengemasannya atau berat kotor, tara yaitu massa suatu barang tanpa pengemasannya, neto yaitu massa pengemas suatu barang atau berat bersih. Untuk rumusnya bruto yaitu neto ditambah tara, untuk neto yaitu bruto dikurangi tara, dan tara yaitu bruto dikurangi neto. Nah, ini juga sama seperti sebelumnya, audio juga masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, setelah itu akan dibuat daily profit. Gunanya apa? Untuk memberi penjelasan supaya lebih paham mengenai materi ini. Untuk pembuatan daily profit juga akan dijelaskan setelah praktek ini. Saya akan memberitahu bagaimana cara menginputnya. Klik gambar, kemudian upload dari komputer. Di sini sudah kami sediakan filenya, maka tinggal klik dan klik open. Maka akan muncul seperti ini. Untuk ukurannya juga bisa disesuaikan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah diberi materi, kita akan memberikan link post test. Caranya masih sama seperti yang tadi. Kita klik gambar, upload dari komputer. Kita pakai gambar yang sama, kemudian open. Tinggal kita sesuaikan tempatnya. Setelah itu caranya juga sama, kita klik gambarnya, kemudian sisipkan, pilih link. Nah, ini kita tempel dulu linknya, kita salin dulu linknya untuk link post test. Kita tempel di bagian sini dan klik terapkan. Nah, ketika gambar ini diklik, maka akan muncul linknya dan akan mengarah ke Google Form.
Dan tampilannya seperti ini. Setelah itu untuk grafik pretest dan posttest. Nah, grafik ini berhubungan dengan Google Spreadsheet. Untuk pembuatan grafik di Google Spreadsheet akan dipraktekkan setelah praktek ini juga. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara menginput grafik ke dalam Google Slide. Kita klik sisipkan, kemudian pilih diagram. Di sini ada tersedia macam-macam diagram. Kita pilih yang dari spreadsheet. Nah, sebelumnya kita harus punya file yang sudah diupload di Google Drive. Nah, kita pilih yang ini, pilih. Maka di sini akan ada grafik yang muncul. Kita tinggal klik dan klik import. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tinggal menyesuaikan ukurannya. Selanjutnya untuk grafik posttest menginputnya juga masih sama, pembuatannya juga sama di Google Spreadsheet. Dan di sini terlihat ya grafik dari pretest dan posttest. Untuk grafik pretest banyak yang turun, nah grafik posttest udah mulai mempunyai peningkatan karena mereka sudah diberi penjelasan materi. Nah, di Google Slide ini juga ada fitur slideshow untuk memperbesar layar. Nah, seperti ini. Sekian praktek dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah pembuatan daily propet menggunakan aplikasi Canva. Langkah awalnya yaitu men-search Canva, lalu pilih yang awal. Kemudian ketika kita sudah mempunyai akun, maka akan langsung bisa masuk tanpa harus daftar terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita bisa pilih create design, pilih poster. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, lalu di pojok sebelah kiri ada template sama elemen. Nah, ini bisa dikreasikan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, untuk kelompok kami sendiri memilih template yang ini. Oke. Selanjutnya, pada elemen ada pilihan banyak, line and shapes, graphics, dan lain-lain. Nah, di sini mau buat garis, maka pilih yang lines. Oke. Lalu nulis matematika, karena aritmatika sosial merupakan cakupan dalam matematika. Lalu setelah itu kita buat judul menggunakan blobs. Kita bisa search untuk blobsnya. Nah, ini dia blobs. Oke, kita taruh di tengah-tengah karena akan dibuat sebagai judul. Lalu kita pilih gambar-gambar shapes untuk cabang dari aritmatika sosial. Ada 3, ada jual beli, diskon, bruto, taraf, dan neto. Nah, kita posisikan. Jika sudah, kita beri panah. Nah, kita sesuaikan juga.
Oke, udah kita beri judul karena ini kebesaran tulisannya. Oke, aritmatika sosial. Kita posisikan di proofs-nya tadi. Nah, tidak terlihat, oleh karena itu bisa kita send to back. Nah, tulisannya akan muncul. Lalu yang ini kita ganti warnanya. Oke, lalu kita pilih flow untuk judul. Bisa kita scroll untuk cari yang lain. Lalu kita ganti warnanya agar tidak menabrak. Lalu kita tambahkan teks. Jual beli. Kita posisikan. Lalu yang kedua, diskon. Lalu yang ketiga, bruto, tara, neto. Oke, lalu kita masukkan rumus-rumus dari jual beli. Nah, kita sesuaikan dengan kotaknya, shapes-nya. Oke, yang kedua, diskon. Kita sesuaikan sama seperti jual beli tadi. Lalu yang terakhir, bruto, tara, dan neto. Oke, sudah. Langkah selanjutnya yaitu memberi batas. Sini kita tulis tahukah kamu. Oke, hapus yang tidak perlu. Nah, untuk bintang-bintangnya ini bisa diduplicate, juga bisa diganti warna. Lalu contoh soal.
Lalu bisa kita pilih fontnya, bentuk fontnya. Bikin teks lagi untuk soalnya. Harga beras di toko Pak Budi Rp12.000. Jika Reza ingin membeli 5 kg beras, maka berapakah uang yang harus dibayarkan ketika mendapatkan diskon 10%? Diatur saja fontnya maupun ukuran fontnya. Pembahasan Nah, ini dia pembahasannya. Lalu diposisikan. Oke, agar tidak monoton, maka diberi gambar. Ini bisa dianimasikan. Gambar-gambarnya bisa dianimasikan sesuai yang dimau. Jadi seperti ini media pembelajaran Daily Propet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita buka Drive terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam Google Drive. Nah, kita akan diarahkan ke beranda Google Drive kita. Kita klik Drive saya, klik tanda panahnya, kemudian kita arahkan kursor ke Google Formulir, dan kita pilih formulir kosong. Nah, kita tunggu. Sebelum mengisi formulir atau pertanyaannya, kita klik setelan terlebih dahulu. Kita atur, ini kita jadikan sebagai kuis. Nah, di sini, ini diaktifkan, jawaban yang benar kita aktifkan, nilai poin kita aktifkan, yang artinya nanti jawaban yang benar atau kunci jawaban akan bisa dilihat oleh siswa, dan nilai yang diperoleh oleh siswa bisa dilihat oleh siswa tersebut. Nah, kita klik jawaban. Di sini saya mengaturnya 1 kali jawaban. Artinya siswa tidak bisa mengisi formulir ini 2 kali atau lebih dari 1 kali. Nah, selanjutnya kita klik pertanyaan default. Nah, ini kita atur sebagai wajib, yang artinya setiap pertanyaan yang ada di Google Formulir wajib diisi oleh siswa tanpa terkecuali. Selanjutnya, jika sudah, kita edit saja pertanyaannya. Kita masuk soal ujian semester pertama. Nah, untuk deskripsinya kita isi kerjakan dengan benar. Nah, untuk yang pertama biasanya diisi dengan data diri.
Data diri berupa nama. Karena nama merupakan isian singkat, kita klik jawaban singkat. Nah, di sini wajib isinya sudah mulai aktif. Kemudian kita plus untuk menambahkan pertanyaan lagi. Selain nama, ada juga kelas. Nah, untuk kelas, kita klik pilihan ganda karena kita akan memberikan opsi kepada siswa apakah dia kelas 7A, apakah dia kelas 7B, dan apakah dia merupakan kelas 7C. Nah, selanjutnya di sini guru juga bisa menambahkan seperti pertanyaan mengenai email, password, ujian, dan lain-lain. Nah, karena ini merupakan bagian pertama, kita lanjut ke bagian kedua atau slide kedua dalam Google Form. Kita tambahkan bagian, kita klik yang ini, kemudian muncullah seperti ini. Nah, jika sudah, kita langsung edit seperti tadi, namun kita ganti dengan soal. Di slide kedua ini akan kita input soal-soalnya. Untuk deskripsinya tidak usah diisi, tidak apa-apa. Kita klik plus untuk menambahkan soal-soal. Karena di sini materi kita adalah aritmatika sosial, di sini saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan diskon? Nah, di sini karena saya merasa diskon memiliki definisi yang sangat singkat, maka di sini saya pilih opsi jawaban singkat. Jangan lupa guru harus menambahkan kunci jawaban di sini. Potongan harga. Jadi diskon adalah potongan harga. Nah, di sini jika siswa menjawab benar, maka ia akan mendapatkan poin 50. Di sini guru bisa memberikan nilai sesuai yang guru mau. Nah, setelah menyeting kunci jawaban dan poin, kita klik selesai. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan bisa menjadi beberapa bentuk, ada jawaban singkat, jawaban panjang, pilihan ganda kompleks, skala linear, dan lain-lain. Nah, jika guru ingin menyisipkan gambar, video, maupun teks, bisa diklik opsi yang tersedia di sini. Nah, untuk soal kedua, saya ingin memberikan soal menjodohkan. Di sini saya klik jodohkanlah. Nah, saya ingin bertanya apakah yang dimaksud dengan bruto dan apakah yang dimaksud dengan neto. Nah, untuk kolom kedua adalah kolom jawaban. Di sini saya acak neto. Jawaban itu ada di kolom pertama. Neto adalah bruto min tara. Sedangkan bruto itu sendiri merupakan neto ditambah tara. Nah, setelah itu guru harus memasukkan jawaban yang tepat. Bruto adalah neto plus tara, sedangkan neto adalah bruto min tara. Jangan lupa untuk menginput nilai karena tadi sudah 50 poin. Selanjutnya kita input 25 dan 25. Nanti akan menjadi nilai sempurna yakni 100 bulat. Jika dirasa sudah selesai menginput semua pertanyaan, kita bisa lihat ke pratinjau. Nah, di pratinjau ini kita bisa melihat tampilan sempurna seperti ini. Nah, kita langsung coba untuk mengisi Nilam. Nah, di sini ada siswa bernama Nilam dari kelas 7A. Nah, kita klik berikutnya. Misal siswa mengisi nih, soal, apa yang dimaksud dengan diskon? Potongan harga. Nah, kemudian bruto. Bruto ini dia isi bruto mintara, netonya diisi ini. Kemudian jika sudah diklik kirim, nah siswa bisa melihat skornya langsung. Kita lihat berapa skor yang didapatkan Nilam. Ternyata ia mendapatkan nilai 50, yang artinya dia salah satu soal. Nah, di soal kedua ia salah dalam menjawab. Di sini, siswa bisa melihat jawabannya secara langsung. Nah, untuk melihat siapa responden yang telah mengisi kuesioner ini, nah, bisa kita lihat di sini, ini merupakan Google Form yang sebelumnya saya buat. Nah, ini merupakan picture yang telah saya sisipkan pada Google Formulir. Nah, selanjutnya kita klik jawaban. Di sini terdapat tulisan ada 20 jawaban, yang artinya ada 20 siswa yang telah mengisi Google Form saya. Nah, di sini sudah tersedia keterangan-keterangan lengkap, baik nama, soal-soal yang banyak dipilih oleh siswa, dan lain-lain. Dan untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat data di spreadsheet. Nah, kita lihat di spreadsheet ini menyediakan berbagai informasi lengkap
mengenai Google Form. Nah, di sini ada nama Aisyah Putri yang mengisi dengan mendapatkan skor 20, Tafah dengan skor 55 dari kelas 7A, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk pengolahan data saya serahkan ke rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana pengoperasionalan aplikasi Google Spreadsheet dalam pengolahan data. Nah, di sini kelompok kami memiliki 2 data. Yang pertama yaitu data siswa sebelum meninjau media pembelajaran yang telah kami sediakan, dan yang kedua data siswa setelah melihat media pembelajaran yang telah kami sediakan. Nah, di sini rekan saya telah memberikan saya akses dalam data tersebut. Sebelumnya kami menggunakan aplikasi Google Form untuk mengukur hasil pemahaman siswa. Jadi di sini aplikasi Google Form tersebut telah terkoneksi langsung dengan aplikasi Google Spreadsheet. Jadi di sini langsung saja kita buka. Di sini akses yang telah diberikan oleh rekan saya. Kita klik open. Ini merupakan data sebelum siswa itu meninjau pembelajaran yang telah kami berikan. Nah, jadi di sini tampak jelas sekali bahwa semua data yang ada pada Google Form tersebut langsung akan otomatis berpindah pada link spreadsheet ini. Nah, di sini saya akan mempraktekkan beberapa fitur-fitur yang ada pada Google Spreadsheet. Di sini saya akan mencoba menjumlah data dari data yang telah kita miliki ini. Kita klik tombol sigma yang ada tulisan fungsi ini. Nah, di sini ketika kita akan menjumlahkan, kita memilih sum. Jadi kita jumlahkan, lalu kita klik enter. Nah, dari total 20 nilai siswa ini didapatkan jumlah semuanya total 955. Kita nyoba maksimum minimum. Jadi ini akan tersedia nilai maksimal dari semua data yang telah diisi. Di sini tampak jelas nilai maksimum dari 20 data responsif tersebut yaitu 75. Selanjutnya kita coba lagi fitur lainnya. Kita coba minimum. Nah, minimum ini merupakan data nilai paling sedikit hasil poin penilaian Google Form tersebut. Nah, ini tampak jelas nilainya 5. Lalu kita coba lagi. Kita average. Average itu rata-rata. Jadi kita coba membuat rata-rata dari data tersebut. Nah, data rata-ratanya yaitu 47,75. Dari 20 data responsif ini kita peroleh rata-ratanya 47,75. Selanjutnya, jika kita ingin menyisipkan diagram, kita juga bisa membuatnya di sini. Kita blok dulu datanya. Kita klik sisipkan diagram. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tampak jelas terdapat diagram hasil dari tabel-tabel di atas tadi. Ini terdapat rentang 0 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai 60, dan 60 sampai 80. Kita juga bisa geser-geser datanya. Jadi dari diagram ini juga memiliki banyak tipe diagram. Ada diagram garis, diagram area, diagram kolom, diagram batang, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita juga bisa mendownload diagramnya, mohon maaf. Jadi kita klik, nah ini terdapat titik 3, kita klik, kita bisa mengedit, menghapus, mendownload, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ingin mencari
tahu nilai siswa secara individu atau masing-masing, kita bisa arahkan kursor ke bagian batangnya. Nah, ini sudah jelas. Vina 50/100, Nadira 70/100, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan berpindah pada data yang kedua, yaitu data siswa setelah melihat media pembelajaran yang telah kami sediakan. Langkahnya sama, kita buka undangan yang telah diberikan, akses yang telah diberikan tadi. Kita open. Nah, di sini tampilannya juga sama ya. Jadi terdapat timestamp, skor, nama, kelas, email, dan hasil pengisiannya. Nah, jadi untuk semua fiturnya ini akan disesuaikan dengan apa yang ada pada Google Form tersebut. Selanjutnya, kita akan membuat rata-rata dari data ini. Kita klik average, kita klik enter. Nah, jadi rata-ratanya 74,5, mohon maaf. Lalu kita akan membuat diagram seperti tadi, kita sisipkan diagram. Nah, sudah tampak. Nah, di sini terdapat diagram dengan rentang 0 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75, dan 75 sampai 100. Nah, di sini kita juga bisa mencari nilai setiap individunya. Nah, dari kedua data yang kami peroleh tadi, sebelum dan sesudah melihat media pembelajaran yang telah kami sediakan, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran sangat mempengaruhi proses pemahaman siswa dalam pemahaman suatu materi. Mohon maaf. Nah, jadi setiap siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Alangkah baiknya guru mempersiapkan media pembelajaran agar siswa tidak monoton dan bosan. Nah, di sini tampak jelas dari data yang pertama atau sebelum melihat media pembelajaran, rata-rata siswa hanya mendapat 47,75, sedangkan dari data yang kedua, yaitu data siswa setelah melihat media pembelajaran yang telah kami sediakan, yaitu 74,5. Tampak jelas rentang perbedaannya sangat banyak. Nah, dari data tersebut, kami menyarankan kepada guru-guru agar lebih memperhatikan media pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses kegiatan belajar mengajar, agar siswa juga lebih mudah memahami materi yang akan diberikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.